Kenapa? Manusia adalah makhluk yang berpikir. Ia akan memikirkan apa saja yang terjadi di sekelilingnya, termasuk memikirkan musibah atau kesedihan yang menimpanya. Tetapi biasanya manusia yang sedang ditimpa musibah tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka hanya bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang kesedihannya saja. Di saat seperti ini, semua hal yang ia pikirkan akan menjadi sangat subjektif, tidak rasional, dan cenderung kufur. Apabila seorang sedang bersedih, seakan-akan apa yang ia alami berubah menjadi kesedihan dan menyakitkan. Jika ia melihat sesuatu, matanya menatap, tapi hatinya berada di tempat lain. Jika ia bersama seseorang, hanya fisiknya yang hadir, sedangkan pikirannya melayang entah kemana. Dimanapun ia berada, apapun yang ia lihat, setiap sensasi yang ia rasakan, seakan-akan berubah menjadi kesedihan. Semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, semua yang aku rasakan, semuanya menyakitkan. Seperti yang telah diibaratkan pada bab sebelumnya, jika manusia ditimpa suatu kemalangan, sepertinya ada sebuah batu besar yang menghalangi jalannya sehingga ia tidak bisa melihat dan berpikir apa-apa. Segala sesuatu yang ia rasakan hanyalah musibah dan kesedihannya saja. Hal ini menyebabkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda bukannya memberikan jalan keluar, tetapi malah akan menambah keruwetan masalah Anda sendiri. Anda pasti juga sering bertanya kepada diri sendiri jika ditimpa suatu musibah, iya kan? Pertanyaan yang diajukan ada banyak sekali macamnya, tetapi pada intinya biasanya manusia mempertanyakan satu hal yang paling tidak ia mengerti. Kenapa? Kenapa aku yang harus mengalami kesedihan ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku? Disinilah sifat manusia yang paling utama muncul. Egois. Manusia adalah makhluk yang berego, makhluk yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Apabila manusia mengalami sesuatu, ia akan selalu menghubung-hubungkan kejadian itu dengan dirinya. Bagaimana nasibku sekarang? Apa pengaruh kejadian ini pada diriku? Apa yang harus kulakukan? Manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Begitu pula apabila ia ditimpa musibah, ia akan lebih dulu mengkhawatirkan bagaimana nasib dirinya sendiri, bukan nasib orang lain. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Di dalam kesedihannya, ia terus menangis dan berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai suamiku, betapa malangnya diriku kehilanganmu. Kenapa engkau meninggalkanku? Engkau tidak tahu betapa sedihnya aku tinggal dirimu selamanya. Bagaimana kini aku harus hidup tanpamu? Bagaimana kini aku harus menjalani hidupku sehari-hari?" Di sini dapat kita lihat, biasanya orang yang ditimpa musibah akan memikirkan dirinya sendiri. Si istri sedih, bukan karena suaminya meninggal, tetapi karena ia takut tidak bisa hidup tanpanya. Manusia juga biasanya merasa dirinya tidak layak menerima musibah yang ditimpakan kepadanya. Ia merasa berhak memilih-milih kesedihan apa yang berhak ia terima. Ia merasa bahwa kesedihan ini pantas ditimpakan kepada si A, dan kesedihan itu pantas ditimpakan kepada si B, misalnya. Sebagai contoh kedua, ada seorang miskin yang kebetulan ditimpa penyakit yang begitu membuatnya menderita. Untuk berobat, ia harus mengeluarkan biaya yang banyak sekali, sedangkan ia sama sekali tidak punya uang untuk itu. Bahkan untuk makan saja, kadang ia harus meminta-minta ke sana kemari. Di saat seperti itu, ia mulai berpikir dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, kenapa aku yang harus sakit seperti ini? Aku kan tidak punya uang untuk berobat. Kenapa bukan orang kaya saja yang kau timpakan penyakit ini?" Sekali lagi, ego tampak bekerja dengan baik melindungi manusia dari hal-hal yang bisa menyakiti dirinya. Ego manusia tidak rela kesedihan terjadi pada dirinya. Ia menganggap itu tidak pantas didapatkannya. Ia menganggap dirinya lebih baik dari yang lainnya. Ia bahkan rela melihat orang lain yang ditimpa musibah asalkan dirinya bisa selamat dan bahagia. Jika kita renungkan, musibah itu menimpa setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak peduli apakah ia raja atau orang biasa, apakah ia miskin atau kaya, apakah ia alim atau bejat, semua orang pastilah akan ditimpa musibah dan kesedihan yang sama. Tuhan itu maha adil.
Jangan mengira Andalah yang paling berhak menentukan segala sesuatu untuk diri Anda. Jangan mengira bahwa Anda lebih layak dapat musibah ini, sedangkan orang lain lebih layak dapat musibah itu. Semuanya sudah ditimbang oleh Allah berdasarkan peran kita masing-masing. Allah sudah tahu siapa saja yang mampu menerima setiap cobaan yang akan ditimpakannya. Jadi janganlah gundah, wahai saudaraku. Jika Anda sedang mengalami suatu kesedihan, jangan merasa bahwa kesedihan itu begitu berat bagi Anda dan tidak dapat diobati. Janganlah merasa Allah tidak tahu keadaan diri kita dan menimpakan musibah yang tidak sesuai dengan diri kita atau memberi beban yang tidak mampu kita pikul. Kesedihan Anda pasti akan hilang, pasti dapat diobati, pasti dapat Anda atasi, karena Allah sudah mengukur setiap kesedihan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Apa salahku kepadamu ya Allah? Sebagian besar dari apa yang kita alami tidak kita ketahui penyebabnya. Kadang suatu hal terjadi tanpa kita ketahui dari mana asalnya. Kita tidak tahu bagaimana ia bisa terjadi seperti itu, dan kita tidak tahu apa akibatnya. Manusia tidak bisa menentukan apa yang terjadi pada dirinya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengantisipasinya segala kemungkinan, tetap saja yang terjadi kadang-kadang berada di luar kemampuan kita. Sebagai contoh ketiga, ada seorang anak laki-laki yang baik. Ia rajin belajar dan berdoa karena ia sungguh-sungguh ingin mencapai masa depan yang baik untuk dia sendiri maupun untuk kedua orang tuanya. Ia begitu memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Ia merawat mobilnya dengan baik dan membawa kendaraannya dengan hati-hati. Bahkan sebelum berangkat pun, ia selalu berdoa untuk diberi keselamatan dalam perjalanannya. Tetapi pada suatu hari, dia mengalami kecelakaan fatal yang nyaris merenggut nyawanya. Walaupun selamat, sayang sekali ia harus merelakan kedua kakinya untuk diamputasi. Sejak itu ia cacat seumur hidupnya. Masa depannya yang begitu cerah seakan-akan hancur begitu saja di depan matanya. Di saat yang berat seperti ini, jiwa yang kuat pun kadang-kadang tidak mampu menerima beban sebesar itu. Lagi-lagi hati akan bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi ya Allah? Padahal aku punya niat baik. Aku sudah berusaha dengan baik. Aku sudah berdoa kepadamu dengan baik. Kenapa masih saja kau timpakan musibah ini? Jika dipikir-pikir, anak itu memang benar. Ia sudah berhati-hati. Ia sudah membawa mobilnya perlahan-lahan. Ia selalu berdoa sebelum berangkat. Tetapi kenapa masih saja ia mengalami kecelakaan? Ia sudah mengantisipasi semua hal. Tetapi kenapa tetap juga kena musibah? Dia sudah berbuat baik. Tetapi kenapa masih saja ditimpakan kemalangan? Kenapa hal ini harus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang selalu dilontarkan oleh orang-orang yang bingung, yang tidak mengerti kenapa sesuatu bisa terjadi padanya. Adakah yang bisa menjawab ini? Mungkin Anda bisa bertanya kepada diri sendiri ribuan kali. Anda bisa menanyakan kepada teman, atau saudara, atau siapa saja. Anda juga bisa menanyakan kepada Allah setiap malam, tetapi saya yakin Anda tidak akan tahu jawabannya. Kenapa aku ditimpa musibah seperti ini, sedangkan orang lain ditimpa musibah seperti itu? Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Kita hanya menerima peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang berperan menjadi raja, menjadi sopir, menjadi orang alim, penjahat, dan sebagainya. Seiring dengan peran kita, Allah juga sudah menyiapkan suatu cerita. Ada yang mendapat cerita kehidupan yang indah, ada yang ditimpa musibah seperti ini, ada yang seperti itu, dan sebagainya. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, itu juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Ayat di atas aslinya diturunkan kepada umat Rasulullah SAW yang tidak mau mengikuti perintah Nabi untuk berperang karena mereka takut terbunuh.
Ayat tersebut menjelaskan, walaupun Anda tinggal di rumah saja, tetapi jika Anda telah ditakdirkan untuk mati, tidak ada satupun yang bisa menolak. Kenapa sekarang? Kenapa ini harus terjadi sekarang? Kenapa bukan dulu? Kenapa bukan nanti saja? Musibah yang paling berat adalah musibah yang terjadi di saat kita sedang berbahagia. Karena di saat-saat seperti itulah manusia biasanya lengah. Manusia biasanya lupa, sehingga jika ada hal buruk yang menimpa dirinya, ia akan benar-benar kaget. Ia sama sekali tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi padanya. Ya Allah, bukannya aku mabuk kepayang, tapi aku sedang senang. Ya Allah, bukannya kepadamu aku lupa, tapi aku sedang bahagia. Bahagia adalah laksana mabuk kepayang. Anda sedang tidak sadar. Anda sedang tidak awas terhadap keadaan sekitar, karena Anda sedang merasakan suatu kenikmatan yang tidak terhingga. Biasanya jika hati yang sedang melayang seperti ini ditimpa suatu kesedihan, ia akan terguncang dengan kerasnya. Sebagai contoh, ada seorang pria yang telah berada di puncak karirnya. Ia seorang presiden direktur suatu perusahaan besar. Gajinya lebih dari cukup, rumah dan mobilnya bisa dibilang tipe mewah. Pokoknya, semuanya telah mencukupi baginya, dan ia begitu berbahagia dengan kehidupan ekonominya, ditambah lagi dengan istri dan anak-anaknya yang mencintainya. Tapi tiba-tiba perusahaan yang dipegangnya ambruk, semua asetnya disita, sampai-sampai ia bangkrut karena harus membayar hutang-hutangnya. Seluruh harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap semuanya. Ia juga malah dipenjara karena dituduh pernah korupsi. Istri dan anak-anaknya yang tidak tahan akhirnya memilih berpisah darinya. Ini adalah suatu hal yang sangat mengejutkan bagi seorang yang telah berada di atas, harus jatuh secara tiba-tiba. Contoh lainnya, ada sepasang insan yang sedang mengalami masa-masa indahnya, berkasih-kasihan. Mereka begitu senang, begitu sayang menyayangi, begitu berbahagia. Semua yang mereka rasakan beraroma wangian surga. Semua yang mereka sentuh berubah menjadi berbunga-bunga. Semua yang mereka jalani seakan tertulis dengan tinta merah jambu. Tiba-tiba di tengah-tengah kebahagiaan seperti ini, mereka terpaksa harus berpisah. Mungkin mereka harus berpisah karena ketidaksesuaian diri, mungkin karena pihak ketiga, atau mungkin sang kekasih telah tiada. Apapun penyebabnya, pastilah hati yang mengalaminya akan terkejut dan sedih. Coba Anda bayangkan, bagaimana rasanya hati yang bahagia tiba-tiba ditampar oleh kesedihan. Apakah tidak sakit? Apakah tidak hancur? Di saat seperti ini, biasanya hati mulai bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Ya Allah, kenapa Engkau beri aku kesedihan dikala aku sedang berbahagia seperti ini? Kenapa tidak nanti saja, dikala aku sudah kuat? Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi berputus asa, lagi tidak berterima kasih. Quran Surah Hud ayat 9. Ketahuilah, sesungguhnya Allah sedang dalam proses menguji dan sekaligus memberi peringatan kepada Anda. Ia menguji apakah hambanya mampu melewati cobaan di saat ia sedang berada di atas. Ia memberi peringatan kepada Anda yang mungkin sudah melalaikannya karena sedang mabuk bahagia. Biasanya jika kita sedang senang, kita lupa dari mana sebenarnya asal kesenangan tersebut, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa berterima kasih kepada Allah yang telah melimpahkan semua rahmat itu kepada kita. Ketahuilah, sebenarnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Apa yang kita alami sekarang adalah berasal dari Allah semata, bukan berasal dari hal yang lain. Coba Anda bayangkan, jika misalnya Anda memberi suatu barang kepada orang lain, tetapi orang itu sama sekali tidak berterima kasih. Bahkan dia malah bersombong diri, seolah-olah pemberian Anda itu adalah hasil keringatnya sendiri. Apa Anda tidak kesal? Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru pada kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 49. Semua hasil yang kudapat sekarang kan dari jerih payahku. Aku sudah membanting tulang bertahun-tahun. Ini semua hasil keringatku sendiri. Ini semua dari diriku, bukan dari siapa-siapa. Astagfirullah.
Minta ampunlah kepada Allah sebelum terlambat. Renungkanlah firman Allah berikut ini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepadanya, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka mereka langsung terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kerja keras kita hanyalah suatu perwujudan dari pemberian rahmat-Nya. Apabila Anda diberi suatu kebahagiaan, itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada Anda. Anda harus berterima kasih kepada Allah yang memberi itu kepada Anda. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, itu juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Jangan sombong. Jangan menganggap semua itu milik kita dan hasil jerih payah kita sendiri. Allah paling tidak suka manusia yang sombong seperti ini. Mungkin inilah salah satu sebab Anda sedang ditimpa kemalangan saat ini. Di saat seperti inilah Anda harus introspeksi diri. Apakah Anda telah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya? Apakah Anda sudah lalai dari kewajiban-kewajiban Anda sebagai seorang muslim? Apakah Anda sudah begitu lupa diri? Saya akui, memang kadang-kadang saya lalai kalau sedang berada di atas. Kadang-kadang saya lupa kalau diri ini sedang bahagia. Sampai kadang-kadang banyak kewajiban sebagai muslim telah saya tinggalkan. Maafkan saya yang lalai ini, ya Allah. Alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah menunjukkan Anda rahmat. Jika Anda di dalam hati mengucapkan kalimat tersebut, insya Allah, Allah akan mengampuni Anda dan memberi pahala yang besar sekali. Lalu sekarang, bagaimana caranya kita bersyukur? Anda bisa melakukannya dengan bermacam-macam cara. Pertama, berterima kasih langsung. Perwujudan rasa syukur yang paling sederhana adalah berterima kasih langsung kepada Allah yang Maha Pemurah. Ucapkanlah Alhamdulillah atau sujud syukur setiap kali Anda mengalami kebahagiaan atau kesenangan. Kedua, tingkatkan takwa. Bersyukur juga bisa dilakukan dengan cara ibadah dan takwa, yaitu melakukan segala yang diperintahkan kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Ketiga, bersedekah. Berikanlah kelebihan kebahagiaan yang Anda miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sesungguhnya semua rezeki yang diberikan kepada kita hanya titipan darinya. Allah ingin menguji ketaatan hambanya. Allah ingin menguji bagaimana kita bisa bertahan atau bagaimana kita bisa selamat dalam tekanan yang begitu berat. Musibah paling berat dirasakan apabila kita sedang dalam kondisi bahagia. Mungkin disinilah Allah ingin melihat bagaimana sikap kita jika diberi ujian. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Dalam setiap ujian, tentunya Anda ingin lulus kan? Apalagi jika lulusnya dengan nilai baik. Siapa yang tidak ingin begitu? Maka dari itu, anggaplah semua ini adalah ujian yang mendadak, yang memang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Jika kita sebelumnya sudah belajar untuk menghadapi ujian mendadak itu, tentu hati kita tidak akan kaget bila tiba-tiba nanti Allah menguji kita. Baik, sekarang ujiannya sudah diberikan dan saya sedang menjalaninya, tapi masalahnya saya belum belajar. Sehingga sekarang saat ditimpa musibah, saya kaget sehingga saya tidak bisa mengatasinya dengan baik. Rasanya berat sekali dan saya seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Kini apa yang harus saya lakukan? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Memang saya akui, sangat berat menjalani suatu ujian yang ditimpakan saat kita sedang bahagia. Itu butuh waktu, tidak bisa hilang begitu saja. Iman Anda perlu ditambah, sikap Anda perlu diperbaiki.
Anda perlu dukungan banyak dari mana saja. Saya juga berharap lewat kisah ini dan cerita ini sedikit banyaknya bisa membantu Anda melalui ujian berat ini dengan baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kau menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dari dulu pertanyaan kenapa sangat sering diajukan setiap orang, terutama mereka yang sedang ditimpa kemalangan. Mereka selalu bertanya-tanya, kenapa aku, kenapa begini, kenapa sekarang, dan sebagainya. Sudahlah, tidak usah bertanya-tanya seperti ini lagi. Sampai mati pun Anda tidak akan pernah mendapatkan jawabannya yang tepat, karena Anda sebenarnya tidak mengetahui rahasia yang ada di balik semua ini. Biarkanlah jawabannya hanya Allah yang mengetahui. Yang penting bagi kita adalah menerima segala kesedihan itu dengan kelapangan. Anda tidak perlu bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Sekali lagi, Allah lebih mengetahui apa-apa yang paling baik bagi Anda, meskipun itu menyakitkan di dada. Ingat, hanya Allah yang mengetahui alasan kenapa Anda diberi musibah dan kesedihan. Lihatlah diri Anda, apa Anda sudah mensyukuri nikmatnya? Semua yang ditimpakan kepada Anda sudah diukur dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan takut, Anda pasti dapat mengatasi kesedihan Anda. Ya Allah, aku bertanya-tanya karena aku bingung. Ya Allah, aku bertanya-tanya karena aku tidak tahu. Maafkanlah kebingungan dan kebodohanku ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dan Maha Pengasih. Berilah ketenangan pada pikiranku, berilah ketenangan pada hatiku, agar aku menerima cobaan-Mu ini dengan lapang dada. Amin.